Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung di SMP Negeri 8 Palangkaraya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan MPLS secara online ataupun secara daring. Kenapa kita lakukan secara daring? Karena dalam masa pandemi COVID-19 kita tidak boleh melakukan kegiatan belajar seperti pada umumnya ataupun kegiatan secara normal. Jadi kita tetap melakukan kegiatan walaupun secara online. Untuk hari ini kita akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelum kita menginjak ke materi, akan Ibu perkenalkan. Nama Ibu adalah Ria Heksarini. Ibu sebagai Ketua MPLS pada tahun ajaran 2020-2021. Ibu juga sebagai guru BK. Mungkin kalian nanti akan bertemu Ibu di sekolah apabila kita sudah sekolah secara normal. Baiklah. Sekarang kita akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Mungkin wawasan Wiyata Mandala agak asing bagi kalian. Oke, kita mulai dari pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang ataupun sikap terhadap pendidikan yang ada di lingkungan kita. Nah, ini adalah contoh animasi pada saat kita berada di lingkungan sekolah. Oke, berikutnya. Unsur-unsur Wiyata Mandala. Unsur-unsurnya adalah yang pertama, sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah, yaitu yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah guru dan orang tua siswa. Dalam hal ini harus ada kerjasama yang erat dan saling pengertian antara keduanya untuk mengemban tugas pendidikan. Apalagi pada saat kalian melakukan pembelajaran secara online, sangat diperlukan bimbingan orang tua di rumah. Dan orang tua juga harus ada kerjasama dengan guru yang ada di sekolah demi terlaksananya tujuan pendidikan anak-anak kita. Yang keempat adalah siswa. Dalam hal ini, siswa harus menjunjung tinggi martabat dan nama baik sekolah, di dalam maupun di luar sekolah. Apalagi kalian, walaupun tidak bertatap muka langsung dengan guru-guru yang ada di sekolah kita, tapi kalian sudah tercatat sebagai siswa SMP Negeri 8 Palangkaraya, dan kalian punya kewajiban untuk menjaga nama baik sekolah kalian. Yang terakhir adalah masyarakat. Harus ada kerjasama ataupun hubungan yang baik antara masyarakat dan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita dan dengan sekolah kita. Oke, yang berikutnya, fungsi sekolah. Apa yang dimaksud dengan fungsi sekolah? Nah, fungsi sekolah merupakan tempat menyelenggarakan PBM atau proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam kegiatan PBM ataupun proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Berikutnya adalah prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak yang dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena adanya perbedaan suku, agama, asal-usul, tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan politik. Berikutnya, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Pertama harus dilakukan adalah sekolah lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif. Kedua, meningkatkan konsolidasi dan koordinasi sesama warga sekolah untuk mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang mengganggu kegiatan PBM atau proses belajar mengajar. Yang keempat, melaksanakan tata tertib
secara konsisten dan berkelanjutan. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Hal ini sudah sering kita lakukan. Biasanya kita mengadakan pelatihan-pelatihan yang melibatkan instansi terkait ataupun lembaga-lembaga terkait. Kemudian, pembinaan dan pengembangan ketakwaan keimanan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Yang terakhir adalah mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini, kalian juga bisa mengikuti kegiatan yang ada di SMP Negeri 8 Palangkaraya. Kami di sini punya banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Dan itu pun akan kami ikutkan apabila ada event-event kejuaraan yang memang dilaksanakan di tingkat kota ataupun tingkat provinsi. Demikianlah paparan tentang wawasan Wiyata Mandala yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami, semoga kalian bisa melaksanakan walaupun kalian belajar di rumah saja. Tetap jaga kesehatan, ikuti aturan yang ada di sekolah, karena kita tetap belajar walaupun kita belajar secara online. Oke, terima kasih anak-anak, selamat pagi.